Assalamualaikum anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga anak-anak masih tetap betah di rumah. Kita tetap belajar dari rumah karena stay at home itu lebih baik untuk memutus mata rantai virus corona. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anak ibu sekalian yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Anak-anak ibu, materi kita sebelumnya kita sudah belajar masalah statistika. Kita sudah memahami bagaimana mengumpulkan data, membaca data dalam bentuk tabel dan diagram, sampai anak-anak ibu sekalian bisa membuat diagram batang dari data yang disajikan. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengetahui besar sudut pada beberapa bangun datar. Nah, di sini ada beberapa bangun datar yang sudah ibu coba gambarkan. Ada persegi panjang, ada lingkaran, kemudian ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan ada trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Baik anak-anak, kita coba memahami besar sudut yang ada di beberapa bangun datar tersebut. Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu adalah persegi. Kita ketahui bahwa yang dikatakan persegi itu adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi dia punya 4 sisi yang sama panjang atau sama besar. Nah, apabila dia mempunyai 4 sisi yang sama panjang atau sama besar, artinya dia akan mempunyai sudut-sudut yang juga sama panjang. Yang juga sama besarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila sebuah bangun datar itu berbentuk persegi, artinya jumlah keseluruhan dari sudut sebuah bangun datar yang berbentuk persegi, walaupun itu persegi ataupun itu persegi panjang, jumlah sudutnya itu pasti 360 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu hasilnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan, jika keempat sudut di dalam persegi itu berjumlah 360 derajat, artinya sudut A ini karena berbentuk siku-siku, artinya sudut A itu pasti besarnya adalah 90 derajat. Sudut B sama 90 derajat, sudut C juga 90 derajat, dan sudut D juga 90 derajat. Nah, artinya kalau kita jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, itu hasilnya adalah 360 derajat. Jadi dengan kata lain, besar sudut persegi
masing-masing adalah 90 derajat. Kita masuk bangun yang kedua, yaitu adalah persegi panjang. Sama halnya dengan persegi panjang juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan persegi, yaitu mempunyai sudut siku-siku atau mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Artinya 4 buah sudut siku-siku ini berjumlah harus 360 derajat. Jadi sama seperti persegi, setiap sudut di dalam bangun persegi panjang itu adalah 90 derajat. Ini 90 derajat semua. Gitu. Gampang bukan? Oke, itu sudah hukumnya. Artinya tidak perlu lagi anak-anak mencari menggunakan kalkulator, mencari menggunakan buku carian berapa besar sudut di dalam atau besar sudut pada bangun persegi dan persegi panjang. Secara otomatis besar sudut bangun persegi dan persegi panjang, besar sudutnya adalah 90 derajat. Dengan kata lain, jumlah sudut persegi atau persegi panjang ini adalah 360, jumlah keempat sudutnya. Sedangkan masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Kita lanjut yang ketiga, yaitu bangun lingkaran. Nah, ciri-ciri bangun lingkaran ini dia tidak dia itu yang namanya lingkaran itu mempunyai satu sisi yang berbentuk lingkaran, sehingga jika lingkaran ini sudutnya itu tidak ada. Tuh. Artinya maksudnya tidak ada di sini, dia tidak membentuk sudut seperti yang ini. Kalau ini kan ada sudutnya. Kalau lingkaran dia tidak membentuk sudut. Jadi intinya adalah lingkaran itu kalau diukur menggunakan busur, artinya berapa besar sudut lingkaran itu adalah 360 derajat juga. Gitu. Tetapi dia tidak mempunyai satu satuan sudutnya seperti persegi dan persegi panjang. Dia sudut lingkaran adalah 360 derajat. Baik anak-anak, kita lanjut. Bangun yang berikutnya ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga siku-siku. Kita pahami sesuai dengan materi sebelum ini, yang dikatakan segitiga sama sisi itu dia mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang. Kalau segitiga sama kaki, ya dia mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang. Sedangkan segitiga siku-siku merupakan segitiga yang mempunyai sisi tegak, sisi mendatar, dan sisi miring. Sisi tegak, sisi mendatar, dan sisi miring tidak mempunyai ukuran yang sama. Kita mulai dari segitiga sama sisi. Intinya anak-anak sekalian, yang dikatakan segitiga atau seluruh bangun datar yang namanya segitiga, jumlah keseluruhan sudutnya, seluruh sudutnya
adalah 180 derajat. Beda dengan persegi tadi, semua bangun yang berbentuk persegi itu jumlah sudutnya seluruhnya adalah 360 derajat. Sedangkan seluruh bangun yang mempunyai 3 buah sisi atau seluruh bangun segitiga itu mempunyai jumlah seluruh sudutnya adalah 180. Jadi itu bedanya ya. Jika seginya segi 4, 360. Kalau seginya segitiga, itu jumlah sudut keseluruhnya adalah 180. Mari kita pahami untuk segitiga sama sisi. Kita sudah ketahui bahwa segitiga sama sisi itu mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang. Dengan kata lain, apabila dia sudah mempunyai sisi yang sama panjang, artinya dia juga mempunyai sudut yang sama. Sehingga sudut A itu sama dengan sudut B, sama juga dengan sudut C. Atau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya harus 180 derajat. Artinya berapa besar tiap sudut ini jika jumlah keseluruhannya 180? Iya, artinya tinggal kita cari 180 derajat dibagi 3 sama dengan 90 derajat. Sehingga besar sudut A ini adalah 90 derajat, besar sudut B 90 derajat, dan besar sudut C juga 90 derajat. Tuh, karena mengapa? Dia adalah segitiga sama sisi. Jadi tidak dihitung juga, sama seperti persegi, tidak perlu dihitung-hitung, dicoret-coret. Ingat saja, kalau dia merupakan segitiga sama sisi, pasti dia punya sudut yang sama. Karena konsep segitiga itu jumlah sudut keseluruhannya 180, artinya besar masing-masing sudut di dalam segitiga sama sisi itu adalah 90 derajat. Oke, sudah memahami ya? Kita lanjut. Yang berikutnya adalah segitiga sama kaki. Berbeda dengan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki tidak mempunyai besar sudut yang sama, tetapi sudut yang sama itu adalah sudut yang mana kakinya yang sama. Jadi di sini tetap dengan konsep segitiga itu mempunyai jumlah sudut keseluruhan adalah 180. Jadi mana sudut segitiga sama kaki yang sama? Kita lihat sudut M dan sudut L. Sudut M itu sama besarnya dengan sudut L. Tetapi sudut K tidak sama dengan sudut M. Sudut K juga tidak sama dengan sudut L. Jadi begini. Kita gambar lagi. Ini adalah segitiga sama kaki. Ini sudut K, sudut L,
dan sudut M. Kita contohnya adalah jika sudut M ini besarnya adalah misalnya di sini besarnya adalah 85 derajat, hitunglah sudut L dan sudut K. Nah, kalau seperti ini, berapa sudut L? Karena sudut L sama dengan sudut M, artinya sudut L, maaf ibu ulang di sini, sudut L itu sama dengan sudut M, yaitu sama dengan 85 derajat. Nah, berapa besar sudut K? Besar sudut K itu bisa kita dapati dari kita tahu bahwa sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut K itu didapat dari 180 derajat dikurang sudut M ditambah sudut L, yaitu 180 derajat dikurang 85 derajat ditambah 85 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 170 derajat sama dengan 10 derajat. Inilah besar sudut K. Jika diketahui sudut kaki adalah 85 derajat. Nah, sekarang anak-anak, jika tadi yang diketahui itu adalah salah satu sudut di kaki, sekarang ada soal jika yang diketahui adalah sudut yang di atas atau sudut puncaknya. Yang ditanya itu hitunglah sudut B dan sudut C. Nah, yang ditanya sekarang besar sudut B dan sudut C. Selalu anak-anak ibu ingat konsep jika bentuknya adalah segitiga, jumlah ketiga sudut ini adalah 180. Sekarang bagaimana jika sudut puncak atau sudut A yang diketahui? Artinya kita tinggal mencari berapakah sudut B dan sudut C-nya. Bagaimana caranya? Tinggal kita cari saja sudut B dan sudut C itu didapat dari 180 derajat dikurang sudut A. 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Ini adalah sudut B dan sudut C. Jadi berapa sudut B dan sudut C? Tinggal kita cari saja.
Karena dia 140 ini adalah sudut B dan sudut C, sehingga sudut B itu sama dengan 140 derajat dibagi 2 sama dengan 70 derajat. Berapa sudut C? Sama juga dengan 70 derajat. Gitu. Benar ya Bu ya? Sudutnya 70, tinggal kita buktikan. Di sini 70, di sini 70. Kalau kita jumlahkan hasilnya 180 gitu. Jadi intinya untuk segitiga sama kaki itu sudut kedua kaki itu sama, sedangkan untuk di puncaknya yang berbeda. Paham ya? Kita lanjut untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, kita sudah memahami bahwa jika namanya segitiga siku-siku berarti pasti di dalam segitiga itu salah satu sudutnya pasti membentuk sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Jadi tinggal kita cari saja apa yang ditanyakan gitu. Dengan selalu menanamkan konsep yang dikatakan segitiga itu jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga nih misal jika sudut V itu misalnya besarnya adalah 70 derajat. Yang ditanya berapa besar sudut W. Jadi tinggal kita cari sudut W sama dengan 180 derajat dikurang sudut X ditambah sudut V. Sehingga 180 derajat dikurang, kita sudah pasti ketahui sudut X ini besarnya adalah 90. Sehingga 90 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 dikurang 160 derajat sama dengan 20 derajat. Sehingga sudut W itu besarnya adalah 20 derajat. Gampang bukan? Gitu. Sama saja jika yang ditanya sudut yang V, yang diketahui W sama saja rumusnya seperti ini. Dengan catatan selalu Ibu ingatkan besar keseluruhan sudut di dalam bangun datar segitiga itu berjumlah 180 derajat. Bangun datar yang berikutnya yang akan kita coba menghitung besar sudutnya adalah trapesium siku-siku. Mengapa dia dikatakan trapesium siku-siku? Ya, benar. Karena pasti di dalam bangun datar tersebut membentuk sudut siku-siku. Jadi dia dikatakan trapesium siku-siku. Nah, berapa besar sudutnya? Ingat, segala sesuatu bangun datar yang berbentuk segi 4, kalau bentuk segi atau jumlahnya adalah segi 4, itu jumlah keseluruhan sudutnya adalah 360 derajat. Jadi ingat anak-anak Ibu sekalian, jumlah seluruh sudut jika bangun datar tersebut adalah segi 4 atau jumlah sisinya ada 4,
itu pasti jumlah keseluruhan sudutnya adalah 360. Beda dengan seluruh bangun datar yang berbentuk atau yang mempunyai 3 buah sisi, itu jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Itu bedanya. Jadi trapesium adalah termasuk bangun datar yang mempunyai 4 sisi atau termasuk ke dalam bentuk bangun datar segi 4. Sehingga kalau ditanya jika sudut R diketahui 50 derajat, sudut S pasti sudah tahu, sudut P pasti sudah tahu, berapakah besar sudut Q? Nah, bagaimana caranya? Sama, sudut Q itu sama dengan 360 derajat dikurang sudut P ditambah sudut R ditambah sudut S. Sekarang kita lihat, searching sedikit saja. 360 ditambah sudut P. P ini pasti bukan ditambah, maksudnya 360 dikurang sudut P 90 derajat ditambah sudut R ini 50 derajat ditambah sudut S pasti 90 derajat, sama dengan 360 derajat dikurang, berapa? Siapa yang tahu? Yap, benar. Dikurang 230 derajat, sama dengan berapa? Oke, 130 derajat. Inilah besar sudut Q. Gampang bukan? Jadi terserah nanti yang mana yang ditanya, apakah sudut yang di sini atau sudut yang di sini. Tinggal caranya seperti ini saja. Gitu. Ini jika yang ditanya sudutnya yang miring ini ya anak-anak ya. Jika yang ditanya sudut yang ini tidak perlu dicari, karena secara otomatis besar sudut ini adalah 90 derajat. Baik anak-anak sekalian, anak-anak ibu yang hebat, semoga masih betah ya mendengarkan penjelasan ibu. Kita masuk ke bangun terakhir, yaitu trapesium sama kaki. Mengapa dia dikatakan trapesium sama kaki? Karena dia mempunyai kaki yang sama. Kaki PS itu sama dengan kaki QR. Tetapi PQ tidak sama dengan SR. Gitu. Panjangnya ya. Nah, bagaimana aturan trapesium sama kaki ini? Coba perhatikan, ada aturannya. Sudut S itu sama besarnya dengan sudut R. Jadi sudut S itu sama dengan sudut R. Dan sudut P itu sama dengan sudut Q. Sudut P itu besarnya sama dengan sudut Q. Dengan catatan seluruh bangun datar ini jumlah sudutnya, jika dia termasuk ke dalam jenis bangun datar yang mempunyai 4 segi,
adalah 360 derajat. Tinggal kita cari, kita selesaikan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikianlah tadi penjelasan ibu tentang bagaimana anak-anak ibu sekalian mengetahui besar sudut dari beberapa bangun datar. Semoga dapat memahami penjelasan ibu guru ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ibu, anak-anak ibu bisa menjawab latihan-latihan yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai besar sudut beberapa bangun datar. Baik anak ibu sekalian, semoga ini bermanfaat. Stay at home karena dengan kita betah di rumah, itu artinya akan memutus mata rantai virus corona. Ibu tutup penjelasan ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.